Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang nelayan di Mimika ditemukan tewas dalam kamar kos. Basmi judi online, ponsel polisi di Merauke diperiksa mendadak. Musim panen kedua di Merauke, Papua Selatan cukup memuaskan petani karena hampir melampaui target. Rudi Hartono, pemuda asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terbujur kaku di kamar kos di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Pria ini sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Rekan-rekannya terkejut ketika mendapati Rudi dalam keadaan kaku, tidak bernyawa. Setelah mendapat laporan, petugas Polsek Pelabuhan Pomako mendatangi lokasi dan memeriksa jasad korban. Diperkirakan korban sudah meninggal lebih dari 1 hari dan tidak ada tanda-tanda bekas luka penganiayaan. Beliau ini meninggal dalam rumah kos. Pagi yang punya rumah kos ini ketuk pintu rumah kos, tapi yang meninggal ini tidak buka pintu. Akhirnya didobrak, diketemulah jenazah di dalam rumah kos. Jadi dari laporan dari yang punya rumah kos, laporan ke Polsek Pomako, kita langsung turun ke lapangan untuk cek korban yang meninggal ini di rumah kos. Dugaan sementara beliau ini meninggal karena sakit. Terus ada bekas gigitan di telinga, di dagu, terus di tangan sebelah kiri ya. Itu gigitan binatang seperti tikus ya. Jasad korban saat ini masih berada di RSUD Kabupaten Mimika untuk dilakukan visum sebelum diserahkan ke keluarganya. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kasus pemalakan kembali terjadi di Pantai Lampu 1, Merauke. Korban bernama Sif Nadul berusia 23 tahun. Saat itu Sif Nadul tengah menikmati udara sore di pantai. Tiba-tiba 2 pemuda datang dan memaksa meminta uang kepada korban. Pelaku lalu merampas ponsel milik korban. Namun korban sempat melawan sehingga terjadi perkelahian. Jadi untuk identitas yang kejadian di Lampu 1 kemarin, untuk laporan polisinya sudah masuk. Sudah kita tindak lanjuti. Sekarang untuk anggota Reskrim masih melakukan penyelidikan di luar dari tadi malam. Ya, sampai sekarang untuk identitasnya kita belum ketahui, tapi sudah ada ciri-ciri yang disebut daripada pelapor. Pelakunya berapa orang Pak Kasat? Untuk keterangan dari pelapor, pelakunya ada 2 orang. 2 orangnya. Nah, korban apa saja yang kehilangan korban? Untuk kehilangan sementara ada handphone, salah satunya handphone dan uang. Uang berapa banyak uangnya? Kemarin laporannya itu ada 500 ribu. Oh, bukan 5 juta Pak. Untuk total kerugian yang ininya baru 5 juta. Ya. Terima kasih. Kalau korban terluka nggak, Nen? Untuk korban kondisinya terluka karena sempat dipukul pakai batu. Oh, batu. Ya, di bagian kepalanya. Polisi sudah meminta keterangan dari korban dan mengantongi ciri-ciri kedua pelaku. Pemalakan di Pantai Lampu 1 sudah sering terjadi karena saat hari libur pantai ini banyak didatangi pengunjung sehingga mereka menjadi sasaran empuk para pelaku kriminal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jajaran Polres Merauke melaksanakan upacara ulang tahun ke-78 Bayangkara. Setelah upacara usai, secara tidak diduga Kapolres Merauke I Ketut Suarnaya langsung mendatangi anggota dan memeriksa satu persatu ponsel mereka untuk memastikan tidak ada satupun anggota yang terlibat judi online.
Saat ini, judi online menjadi perhatian serius polisi. Tidak hanya masyarakat yang gandrung, ternyata banyak anggota polisi yang bermain judi online dan berdampak buruk, bahkan merenggut nyawa anggota polisi. Itu sudah ada instruksi ya dari Kadif Propam Polri. Ini tidak main-main dari Mabes Polri terhadap internal kita yang masih bermain-main dengan judi online melalui media sosial ini. Ini yang saya bilang dahsyatnya media sosial apabila digunakan dengan cara-cara negatif. Perjudian, pornografi, penipuan, kan semuanya sekarang bisa melalui media sosial. Menghina orang melalui media sosial, Facebook dan sebagainya. Nah, terkait dengan judi online ini sudah banyak moderatnya. Contohnya beberapa waktu yang lalu kan rekan-rekan sudah tahu bagaimana akibat ekonomi, kemudian istrinya marah, suami dibakar. Nah, instruksi ini sudah turun ke jajaran secara internal melalui Kabak Kasat melakukan pengawasan. Kemudian mengecek masing-masing HP-nya. Propam pun melakukan hal tersebut. Ya, sampai saat ini belum ada laporan anggota kita yang terkedapatan. Apakah mereka memang pintar atau mudah-mudahan memang benar tidak ada. Harapan kita seperti itu. Apapun bentuk pelanggaran, ya tentunya harus kita tindak. Karena penindakan itu sebagai bentuk efek jera dalam hal membentuk karakter anggota kita kembali kepada koridor aturan yang berlaku. Dari hasil sidak ini, Kapolres tidak menemukan ada aplikasi judi online di ponsel para anggota. Namun Kapolres tetap akan memeriksa lebih detail seluruh ponsel milik anggota dan mengancam akan menindak tegas jika ada anggota yang terlibat judi online. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Kabupaten Mimika menggelar bimbingan teknis terhadap panitia pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih untuk Pilkada serentak November mendatang. BIMTEK berlangsung di salah satu hotel di Mimika dan didampingi Komisioner KPU Kabupaten bagian Divisi Data Pemilih. Kegiatan BIMTEK yang berlangsung selama 1 hari ini bertujuan memberikan pemahaman kepada petugas Pantarlih tentang tata cara menggunakan aplikasi e-coklit saat turun ke lapangan. BIMTEK diikuti sekitar 800 petugas Pantarlih yang nanti bertugas mendatangi warga di 18 distrik di Kabupaten Mimika. Selain distrik Mimika Baru, KPU Kabupaten juga akan menggelar BIMTEK di 16 distrik lainnya di Kabupaten Mimika. Sangat penting karena nanti pengunggahan data di sistem sudah semua KPU berjenjang ke atas bisa memantau pergerakan data dan pelaksanaan coklitnya. Nah, ini juga sangat akurat karena dia langsung datang ke rumah-rumah dan langsung di-tag, ada namanya tag lokasi pada saat coklit seperti itu. Ini juga bagian dari pengenalan kepada calon-calon penyelenggara tingkat bawah terkait penggunaan Sirekap ke depan. Jadi sehingga hari ini juga bagian dari coba untuk maksimalkan penggunaan teknologi. Baik, harapan kami KPU Kabupaten Mimika, semua warga Mimika aktif ketika ada petugas kami yang menggunakan rompi tulisan Pantarlih, persiapan KTP atau KK, dan aktif juga mengecek dirinya di DPT online. Proses pencocokan dan penelitian atau coklit berlangsung sejak 24 Juni hingga 24 Juli. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kepolisian daerah Papua menggelar upacara peringatan ulang tahun ke-78 Bayangkara. Upacara ini diikuti anggota TNI serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Papua di Stadion Mandala, Jayapura. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengajak anggota Polri dan TNI yang bertugas di tanah Papua untuk bekerja sama dalam menjaga perdamaian di tanah Papua, apalagi akan ada pilkada serentak. Pada pemerintah daerah dan teman-teman TNI yang selalu bersama dengan kepolisian daerah Papua menjaga
kedamaian di tanah Papua, memberikan sumbangsi terbesar dalam pengamanan dan dukungan-dukungan lain. Saya berharap hubungan dan ikatan ini terus akan kita kembangkan untuk pelayanan yang baik bagi masyarakat yang ada di tanah Papua. Dan tentunya saya juga berharap dengan usia yang 70 tahun ini, kita Polri, khususnya Polda Papua, mengevaluasi diri, sudah sampai sejauh mana pelayanan kita, apakah sudah maksimal atau belum. Yang belum tentunya kita akan berusaha untuk meningkatkan pelayanan itu. Yang masih kurang baik kita berusaha untuk perbaiki dia. Tentunya tadi saya berulang kali mengatakan kita mau yang terbaik dalam pengayoman, perlindungan, dan pelayanan. Dalam kesempatan ini, Ketua Majelis Rakyat Papua juga meminta Polda Papua meningkatkan pelayanan, terutama menjamin keamanan masyarakat saat pilkada nanti. Lebih semangat lagi, ke depan lebih baik lagi. Khusus untuk tanah Papua, masyarakat Papua mengharapkan dukungan dari Polri. Terus kami di Kota Jayapura selama ini Polri dengan masyarakat kerjasama yang baik. Contoh tadi banyak penghargaan yang dikasih kepada masyarakat dari Polri, berarti selama ini kerjasama antara masyarakat dan Polri sudah baik. Harapan kami ke depan lebih baik lagi. Terima kasih karena teman-teman polisi sudah bekerja luar biasa untuk menjaga khususnya Polda Papua, khususnya lagi Polres Jayapura dalam menjaga situasi harga barang pokok di tempat ini supaya intinya kita tidak boleh kelaparan begitu. Dan itu karena itu polisi memberikan support untuk itu. Yang kedua, kita masih ada punya PR besar yaitu pemilu kada bulan November nanti. Nah, polisi akan mengambil peran seperti itu khususnya Polda Papua karena khusus untuk Kota Jayapura kita akan menjadi tuan rumah untuk dua hal besar, pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur. Kapolda Papua juga meminta bantuan masyarakat agar menciptakan situasi yang damai dan tertib karena tugas menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri sehingga akan tercipta kedamaian di bumi Cendrawasih. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Musim panen kedua tahun ini di Merauke, Papua Selatan hasilnya cukup memuaskan karena hampir melampaui target. Bupati Merauke Romanus Baraka mengatakan dari 62.000 hektar sawah, sekitar 40.000 hektar lebih areal persawahan menghasilkan panen yang sangat memuaskan. Menurut Romanus, kualitas padi juga baik dan tidak rusak akibat hama. Romanus mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak seperti Dinas Pertanian, TNI Polri, dan petani yang sudah mengolah sawah dengan hasil yang maksimal dibanding musim panen tahun pertama. Dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa tanaman kita cukup bagus sekarang, terutama di MT2, MT3 ini, yang musim tanam 2, musim tanam 3. Padi kita cukup bagus, ya, palawija juga lagi bagus gitu ya. Targetnya berapa Pak Bupati? Kita dari total 63.000 hektar yang existing. Untuk optal masuk ini, untuk optimalisasi kita masuk kurang lebih sekitar 40.000 dan sudah tercapai 40.000-nya. Ini kerjasama luar biasa teman-teman dari TNI ya bersama petani dan kami fasilitator seperti itu karena satkernya ada di kabupaten. Ya. Seperti diketahui, panen musim tahun pertama periode Januari hingga April hasilnya tidak memuaskan. Produksi menurun karena cuaca buruk serta serangan hama padi. Dampaknya pasokan beras menjadi berkurang sehingga memicu kenaikan harga beras di pasaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. TNI Angkatan Laut menggelar lomba renang untuk kategori antar pelajar usia 6 hingga 17 tahun. Lomba berlangsung di Pantai Dok 2, kantor Gubernur Papua. Lomba ini diikuti 180 peserta dari kalangan pelajar putra dan putri. 94 peserta berusia kurang dari 13 tahun dan 86 peserta berusia antara 14 hingga 17 tahun. Kegiatan lomba ini juga bertujuan menjaring bibit atlet renang berprestasi di wilayah Papua serta sebagai wadah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap budaya maritim Nusantara. Kegiatan ini memang sengaja digelar di event liburan sekolah karena tujuannya untuk menjaring atlet-atlet muda Papua khususnya, walaupun pesertanya ada yang dari Merauke, ada yang dari
Makassar dan sebagainya. Ada berapa nomor yang kita lombakan hari ini. Mulai yang 2 jenis besarnya adalah tanpa alat dan dengan alat, kelompok umur 13 ke bawah, kemudian 14 dan 17. Ya, ini sekali lagi memang didorong oleh semangat bahwa kita ingin menjaring atlet-atlet muda. Kita tadi sudah terrekord 180 atlet. Ya, ini luar biasa dan semangatnya kita saksikan bersama tadi. Bahkan ada yang mungkin di bawah 10 tahun tadi. Ya, nanti akan kita perhatikan, kita akan beri reward sendiri yang termuda dan yang terkecil ya. Lomba renang terbuka merupakan salah satu cabang olahraga yang tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga mental dan ketangguhan. Semua untuk terus menjaga dan melestarikan lingkungan alam laut kita, karena laut adalah salah satu aset penting bagi Papua yang harus kita jaga keberlanjutannya. Mari kita menjaga kebersihan dan kelestarian laut agar dapat dinikmati oleh kita maupun oleh generasi yang akan datang. Ada 4 kategori yang diperlombakan dalam ajang ini, yakni kategori perorangan putra dan perorangan putri dengan jarak 500 meter tanpa alat fin dan snorkel usia di bawah 13 tahun. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Angkat payung semua, angkat payung angkat. 1, 2, 3. Memperingati hari ulang tahun ke-78 Bayangkara, Kepolisian Resor Jayapura menggelar lomba dayung tradisional yang berlangsung di Jembatan Kuning, Kampung Ifar Besar, Kabupaten Jayapura. Lomba sengaja digelar untuk menjaring atlet dayung berbakat. Ratusan peserta lomba melibatkan masyarakat di pinggiran Danau Sentani. Kegiatan ini saya kembali teringat kalau saya menjadi Kapolres di Sentani. Sebelum FDF kedua, saya menginisiasi untuk lomba dayung di danau dan Paro Giras. Saya lihat begitu antusias masyarakat di danau di Kota Sentani, mulai dari gengnya sana sampai dengan kota pun mengirim tim eksibisi. Saya sangat berharap, saya titip ini Bu Sekda, mudah-mudahan Tuhan pakai menjadi anak Tuhan yang memimpin negeri ini. Kegiatan-kegiatan ini harus hidup dan tumbuh di danau, supaya masyarakat tidak cari di kota sana. Nah, saya berharap ini menjadi agenda rutin dari Polres Sentani. Saya terima kasih Pak Kapolres, makanya Tuhan pakai Anda untuk menjadi wadir. Tidak lama lagi akan menjadi Kapolresta. Ya, saya berharap ini terus dibangkitkan di danau supaya tumbuh perekonomian di danau ini, dan mudah-mudahan masyarakat di tepian danau maupun di danau ini terus diberkati Tuhan, menjadi sejahtera, tingkat ekonominya bagus, dan kita semua bisa menjadi bagian yang membuat Kota Sentani, Kabupaten Sentani maju, mempunyai PAD dari danau. Begitupun untuk nanti Provinsi Papua. Cabang olahraga dayung menjadi favorit tim PON Papua yang nanti akan berlaga di PON Sumatera Utara tahun ini. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.